Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada sobat tani dan teman-teman. Saya ucapkan selamat pagi juga kepada subscriber channel Kopi Jalan Express. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini untuk sobat tani dan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dijauhkan dari bala dan dimurahkan dari rezekinya, amin Allahumma amin. Baik sobat tani dan teman-teman, sebelum saya melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, saya akan membagikan sharing kepada sobat tani dan teman-teman, khususnya kepada sobat tani kopi di seluruh tanah air tentunya. Baik sobat tani, untuk kesempatan pagi kali ini, tema yang akan kita bahas sekaligus memenuhi permintaan para sobat tani kita di seluruh tanah air yang mana ingin mengetahui seberapa lama untuk fungsi puradan itu sendiri, karena salah satu sobat tani kita bertanya, Mas, apakah boleh untuk ngopi tuh untuk buahnya karena sudah dikasih insektisida puradan ya, seperti itu. Untuk tema yang kedua, kita akan review atau kita akan spill jenis Kelon Tugusari ranting besar. Dan untuk jenis Kelon Tugusari ranting besar, posisinya di ranting rajanya nanti akan kita spill ya sobat tani. Sebelum dilanjut, bagi yang barusan menemukan channel Kopi Jalan Express, silahkan subscribe, klik dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik seputar tanaman kopi. Dan yang selalu stay tune seperti Abah Julfa tuh, Pagar Alam, Mas Gunarto, Temanggung, Mas Harun, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya saya ucapkan banyak ribuan terima kasih. Baik sobat tani, langsung saja kita menuju topik pembahasan yang pertama, yang mana mengenai insektisida puradan yang kita taburkan ke tanah itu, atau fungsinya ya, fungsinya berapa lama, yaitu antara 3-4 bulan. Jadi untuk menggunakan insektisida puradan, jangan mendekati musim ya, jangan mendekati waktu pemetikan. Usahakan pada saat motoyuyu atau selesai dipanen, selesai kita pangkas, selesai kita petik tuh buahnya di akhir, disitulah waktu yang tepat kita memberikan insektisida puradan yang kita taburkan ke tanah. Nah, supaya buah ini yang kita konsumsi itu aman atau tidak terdeteksi racunnya di komputer, karena di pusat nanti kalau di Bandar Lampung di Teluk sana ya, suka ada pemeriksaan cek melalui komputer tuh, jika terlalu banyak kadar racunnya. Pernah ada kasus dikembalikan 2 pusau ya ke gudang seperti itu. Maka supaya tidak terdeteksi racun, supaya aman pula dikonsumsi, usahakan pemberian puradan itu 1 tahun sekali ya, 1 tahun sekali. Itu pun waktunya adalah ketika selesai kita memangkas pohon kopi kita, atau waktu kopi masih sebesar biji lada atau motoyuyu ya, seperti itu. Jadi begini ya sobat tani, keuntungan kita memberikan puradan, insektisida puradan ketika selesai dipangkas, ketika bahan yang titik tumbuh, misalkan di bulan 9 tuh titik tumbuhnya di bulan 10, contoh seperti ini udah 4 ruas nih, ini saya melakukan pemangkasan di bulan 9, titik tumbuhnya di bulan 10 sudah 4 ruas, 1, 2, 3, 4, hampir 5 ya, karena ini baru bulan 1. Nah, bahan yang sudah sebesar ini ketika tidak diberikan puradan, nanti akan dibolongin oleh semut penggerek ranting ya, bolong dan patah dari area sini atau sini. Maka kerugiannya adalah bahan yang kita simpan ini putus di sini, maka terjadi pendeklah bahan yang kita simpan. Maka itu pun memicu pengurangan
dompolan, seharusnya dompolan itu tembus 14 dompol. Karena mengikuti titik tumbuhnya yang di bulan 12, maka jadi 10 dompol. Nah, jadi sobat tani, kerugian kita adalah 4 dompol per ranting, per satu bahan. Bayangkan jika ada 1000 bahan, tuh banyak juga ya, 14 dompol sobat tani. Sedangkan dalam hitungan dompolan besar, 40 dompol itu sudah mencapai 1 kilo. Seperti itu ya hitung-hitungannya. Maka marilah kita gunakan pencegahan semut penggerek dengan melakukan insektisida atau memberikan insektisida dengan cara menaburkan ke tanah. Boleh juga dicampur dengan pupuk. Ketika kita memupuk, boleh dicampurkan ya. Dan untuk cara menggunakannya sudah saya jelaskan tadi ya di awal video. Jadi seperti itu cara menggunakannya dan keuntungannya. Jadi bahan yang kita simpan ini aman. Seperti itu. Jadi kita itu tidak kecewa ya, bahan yang sudah kita simpan ternyata layu dimakan penggerek ranting, seperti itu. Dan untuk penanganan yang kedua ya sobat tani, lanjutannya, karena mengingat furadan itu kita terbatas menggunakannya. Jadi untuk bantuan yang selanjutnya, ketika masa aktif furadan yang kita tabur sudah akan habis di 4 bulanan, maka kita bantu dengan ini ya, spray atau penyemprotan. Boleh juga menggunakan jenis regen, tapi saran saya campurlah dengan pemanis seperti di Sari Manis. Boleh pemanis apa saja, yang penting manis. Untuk tujuannya ketika hama penggerek itu kan masuk tuh ke dalam ranting, misalkan masuk ke dalam ranting, tujuannya memancing keluar hama tersebut dan meminumnya, maka dia akan mati ya. Itu tujuannya. Dan saya beritahukan juga itu tidak mengundang hama yang lainnya, karena ada juga kekhawatiran sobat tani ketika saya berbincang sama masyarakat petani sini. Yang dikhawatirkan beliau adalah, Mas, bagaimana kalau bisa mengundang hama akibat kita berikan pemanis? Ya, saya jawab tidak ya, karena saya sudah melakukan uji coba. Nah, ketika meminum pemanis atau sari manis yang sudah tercampur insektisida seperti regen dan sejenisnya, maka akan kolap ya, akan mati karena sudah kita campur racun. Kecuali kita tidak mencampurnya dengan insektisida, seperti itu ya sobat tani. Baik sobat tani, untuk cara menggunakan furadannya dan khasiatnya sudah kita bahas. Mudah-mudahan sudah banyak yang paham. Adapun yang masih belum paham dan gagal paham, silakan di komen-komen saja di kolom komentarnya ya. Nanti akan kita sharingkan. Kita menuju topik yang kedua ya sobat tani. Ini dia topik yang kedua adalah kita akan sepil klon tugusari ranting besar ya. Nah, ini klon tugusari ranting besar dan jenisnya raja atau berbentuk parabola yang ngacung ke atas. Ini dia. Maka dompolannya masih tetap bagus ya, bulat, lumayan bagus, tidak banyak yang rontok nih. Ini di MDPL 800. Kebetulan untuk di tahun ini lebih banyak curah hujannya dibanding tahun yang kemarin ya. Karena sekarang kita sudah masuki tahun baru di tahun 2025. Untuk di tahun 2024 emang sangat bagus untuk klon tugusari, mendominasi ya. Apalagi di ketinggian 1000 ke atas kemarin ngepul buahnya ya. Nah, ini kondisi di MDP 800. Dan untuk cuaca lumayan banyak turun penghujannya ya untuk tahun ini. Kondisinya masih lumayan bagus nih untuk dompolan ya sobat tani. Kita cek tuh. Jadi jika mau melakukan penyambungan untuk mengembangkan jenis klon tugusarinya, silahkan pilihlah yang ranting besar. Tuh, rantingnya besar-besar ya. Dan untuk karakter
klon Tugu Sari yang bersirip ini emang dompolannya jarang ya Sobat Tani ini, bahkan ada yang seperti ini jarangnya. Emang karakternya seperti itu. Beda dengan karakter sirip di klon Arsad, rapat sekali ya. Klon Tugu Sari ini kalau di sirip lumayan aktif, atau yang di jenis rajanya lumayan jarak dompolannya jarang ya. Beda halnya dengan penyambungan di ranting produktif saja. Jadi cara membedakannya cukup simpel ya Sobat Tani. Untuk yang lumayan tahan terhadap cuaca penghujan, yaitu seperti ini, rantingnya besar. Untuk di daun tidak terlalu meling ya, kusam, hijaunya agak sedikit menghitam. Kalau yang ranting kecil itu daunnya mengkilat, dan di rantingnya pun ini sangat hijau mengkilat. Nah, jika ada yang bertanya, Mas, mungkin itu kurang pupuk. Ini pupuknya lumayan bagus ya, kemarin kita pupuk. Tetap saja untuk karakternya kusam, memang tidak mengkilat. Seperti itu. Untuk ranting besar tidak mengkilat, kusam seperti ini. Nih. Dan di daun juga tidak mengkilat. Kalau yang ranting kecil sangat mengkilat ya. Rantingnya pun, yang ranting ininya pun mengkilat. Oke, seperti itu ya Sobat Tani untuk perbedaannya. Silahkan untuk yang masih belum paham atau kurang paham, silahkan di komen-komen saja di kolom komentar. Dan apabila tidak langsung kita jawab, mohon dimaafkan ya. Mengingat terkadang ada aktivitas yang lain, akan tetapi tetap akan kita jawab ya. Cuman sedikit bersabar saja untuk menjawab komentar para Sobat Tani. Baik Sobat Tani, untuk kontennya mengingat durasi yang cukup lumayan panjang sekali, jadi saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.